Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Bani. Jadi kali ini kita akan melihat bagaimana caranya untuk membuat body yang bisa interaksi sama karakter kalian. Jadi ini sudah saya rig ya karakternya, lampu. Jadi ini sudah saya rig kayak gini, ya dia bisa digerakin. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya supaya bisa interaksi sama body. Pertama kita akan buat body-nya dulu. Jadi body ini kayak di dunia nyata, jadi kayak bisa gerak-gerak gitu, bisa mantul-mantul dan ya interaksi sama yang lain-lain. Jadi kita akan pasang body-nya gampang banget. Di sini teman-teman, kalian klik di tab yang ini Physics Properties, ini kalian klik, terus habis itu di sini ada body, kalian klik aja body-nya. Ini settingan defaultnya, jadi tipenya aktif, beratnya 1 kilo kayak gitu. Bisa kalian ganti juga nanti. Terus habis itu kalian play untuk melihat bagaimana body-nya. Jadi ini kalian bisa tekan yang ini dan dia jatuh, atau shortcutnya kalian bisa tekan spasi untuk play dan pause. Tapi dia jatuh teman-teman karena ada gravitasinya, jadi kita juga harus buat mejanya ini supaya nahan ini supaya nggak jatuh ke bawah gitu. Jadi kita coba pasang body-nya sama. Nah tapi teman-teman, ini kita akan ganti ke pasif. Soalnya kalau kita biarin aktif dia bakal jatuh juga, soalnya dia kan ya masih gerak gitu, ketarik sama gravitasi. Kalau kita ganti ke pasif dia nggak bakal bisa gerak lagi, tapi bisa interaksi sama body yang lain. Jadi kalau kita play ya dia diam di tempat. Terus habis itu kalau misalnya kita punya objek lain, misalnya kayak cube kayak gini, lalu kita scale kecil aja segini. Nah ini jangan lupa teman-teman, kalau misalnya kalian habis nge-scale dari object mode, ini kan object mode, kalau ini kan edit mode. Nah kalau kalian scale dari object mode, kalian jangan lupa tekan Ctrl A. Jadi tahan Ctrl sama A kayak gitu, terus habis itu apply scale. Jadi ini supaya nggak glitchy. Kalau misalnya kalian nggak lakukan itu, jadinya kayak gini. Kita play. Apa itu mah? Dan lalu ini kita akan animasiin mulai dari sini. Ini ya, tekan I, terus habis itu ini saya tekan O, jadi location rotation scale, saya tekan O. Terus habis itu ini kita majuin ke 10 frame, lalu kita majuin dan keyframe lagi, jadi dia bisa gerak. Wih, kayak gitu. Tapi kan tembus. Terus habis itu kita akan pasang body. Kalau waktu kalian play dia diam aja teman. Nah terus habis itu dia diam aja teman. Jadi kalau misalnya kalian pasang body dan keyframe bersamaan, itu dia nggak bisa interaksi. Jadi kalau misalnya ada body-nya, dia nggak bakal bisa di keyframe teman. Nah tapi di sini ada settingan untuk animated. Jadi kalian klik aja di sini supaya bisa di animated. No, loncat-loncat. Kalau misalnya loncat-loncat kayak gitu tadi teman-teman, itu kalian Ctrl A aja. Jadi tadi kan waktu saya buat pertama cube-nya kan besar segini, terus itu saya scale kecilin. Tapi di object mode, jadi kalian kalau misalnya scale-nya di edit mode itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya di object mode, kalian harus apply scale-nya dulu. Jadi kalian tekan Ctrl A dan ini scale, pop. Terus dia sudah normal. Jadi dia bisa interaksi sama objek body yang lain. Kalau waktu kalian play, tuh ya dia sudah normal kayak body, bisa dianimasiin. Ya kemana di kelasnya? Oh kelempar kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian klik animatednya, dia nggak gerak kemana-mana, dia diam aja tapi bisa interaksi sama body-nya teman. Jadi kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian pasang body-nya itu di objek kalian, karakter kalian kayak gini, misalnya kalian klik body di sini, waktu kita play aneh teman. Kalau misalnya kita klik animatednya ya kayak gitu. Kita coba apply scale-nya ya, klik kayak gini. Terus habis itu kita akan tungguin frame berapa tadi. Nah dia tetap tembus-tembus teman, soalnya body-nya itu dia nggak bakal bisa ngikutin push-nya. Kan yang kita gerakin kan soalnya ring-nya, jadi bukan objek aslinya. Jadi dia nggak bisa dianimatin, jadi nggak bisa ikut ke body-nya. Nah caranya supaya kita bisa masukin ini bisa gerak ke body, ini kita akan buat cube baru. Terus habis itu kita tempelin ke sini kayak gini. Jadi kalian klik armaturnya dulu, terus habis itu ini kalian masuk ke sini gambar orang ini. Nah ini object data properties, terus habis itu kalian klik ini rest position, klik. Nah jadi sudah kembali ke posisi aslinya. Terus misalnya kalian mau nendang ini gelasnya pakai kaki yang ini, jadi kita klik aja kaki yang ini, kita akan kasihin cube baru di kaki yang ini. Jadi kita akan buat cube
Shift A, klik, terus habis kita scroll ke dalam, lalu kalian kecilin, pas-pasin sama kakinya teman-teman, jadi supaya nggak terlalu lebar. Pokoknya pas aja sama kakinya kayak gini. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Terus kita akan parent ke bonya. Jadi ini kita akan masuk ke post mode. Kayak ini ya, kalian tekan ini, terus habis itu ada post mode, atau shortcutnya pakai Ctrl Tab. Jadi ini kita akan pilih bone yang mau kita parent. Jadi ini kita akan parent ke bone ini, kita akan ikutin bone ini ya. Kita klik bone-nya, terus habis itu keluar dari post mode ke object mode, tekan ini ke object mode atau tekan Ctrl Tab sama. Terus kita klik objek tadi, cube yang barusan kita buat, dan kita akan klik ininya, apa namanya, armatur, tahan shift, nah tahan kayak gini. Jadi yang aktif itu yang armaturnya, jadi kalian tekan Ctrl P, terus set parent to bone. Nah, kalau misalnya set parent to bone, ini kalian nge-set parent ke bone yang aktif. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke post mode, ini kalian kan yang terakhir klik yang ini yang nyala. Jadi dia bakal nge-parent yang ini. Kalau misalnya kalian klik yang ini, dia bakal nge-parent yang itu, kayak gitu. Jadi kita klik yang ini kan tadi. Terus set parent, ini Ctrl P, bone. Jadi waktu kita ganti ke post position yang di sini, ini kita ganti ke post position, dia bisa gerak teman-teman. Jadi sudah bisa ngikutin sama armaturnya. Jadi kayak gitu simple untuk nge-parent ke armatur ke bone. Nah, jadi ini yang kotaknya tadi yang barusan kita buat, ini kita akan buat supaya nggak kelihatan di render. Jadi kita akan masuk ke sini, object properties, ini kotaknya kita scroll ke bawah, di visibility ini kita klik, dan show in rendernya kita akan hilangin centang. Terus sama displaynya kita ganti ke wire, jadi ada viewport display kan, ini kita klik, kita ganti ke wire, jadi supaya kayak ya wireframe aja ini. Nah, ini yang kita akan buat rigid body. Jadi ini kita klik yang barusan kita buat, masuk ke visi properties, dan lalu kita akan kasih rigid body teman-teman, dan klik. Kalau kita play, dia jatuh. Jadi jangan lupa kalian nyalain animated di sini. Waktu kita play, kalau kita masuk ke animasinya, dia bakal nendang dan bisa interaksi sama objeknya. Jadi sama semua teman-teman. Kalau misalnya kalian mau ke tangannya, sama juga kalian kasihin kayak kotak kecil-kecil kayak gitu di tangannya. Jadi supaya bisa gerakin objek yang lain teman-teman. Jadi supaya bisa interaksi sama si body yang lain. Soalnya kalau misalnya langsung ikut ke armaturnya itu nggak bisa ya. Caranya kayak gitu aja. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.